Kemudian pembacaan
diundangkan oleh Ustaz Bapak Ahmad Syarifuddin Sarjana Teologi Islam. Kemudian kita teruskan dengan sambutan dari Tulus Majallah Firah. Dalam hal ini diwakili oleh saudara kita Bapak Herman Abdul Hamid. Setelah itu kita istirahat sejenak untuk konsumsi. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Khoiriansah dengan nama Bapak Ustaz Khoiriansah ini tidak asing bagi kita masyarakat pada lingkungan yang selama ini kita dengar beliau lebih banyak di musola kita undangan di kopi Palembang. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa mempersamai peringatan-peringatan lainnya. Kemudian juga hiburan atau katakanlah sholawat yang diiringi dengan sarofal anak. Grup sarofal anak Masjid Al-Firah yang baru beberapa bulan terbentuk, yang tidak menyangka juga ada anak-anaknya. Dan perlu kami sampaikan bahwa mereka ini sudah pernah beberapa kali Pak Heri untuk menarik konten. Iya. Waktu ke sekolah saya tidak bisa ikut. Saya agak kasihan. Dan juga di tempat-tempat lain. Ya. Selamat dan semoga tetap semangat dan berhasil sehingga tetap eksis untuk keseniannya, sholawatnya dan sebagainya. Saya terkejut ada tulisan di dinding pada bagian ujung masjid ini. Apa katanya? Menerima alhamdulillah. Apa kita di situ? Marah-marah, barzan dan lain-lain. Jadi itu saya lihat baru alhamdulillah ada tulisan itu. Jadi Bapak Ibu kalau ukur nanti berkepentingan dengan grup ini, boleh silakan hubungi nomor yang ditulis. Nah, kita tulis di bawah ini. Baik Bapak Ibu, barangkali itu saja yang kami sampaikan, dan tentunya kita ikuti acara yang pertama adalah pembukaan untuk membuka acara ini oleh kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustaz Ahmad Syarifuddin Sarjana Teologi Islam. Beliau
Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah dikumandangkan salam ilahi yang telah dibacakan oleh Ustaz Bapak Ahmad Khairuddin, Sarjana Teologi Islam. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita dengarkan kita ikuti sambutan dari pengurus Majelis Al-Firah, dan ini akan disampaikan oleh Bapak Herman Abdul Hamid. Pada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Al-Firah Bapak Haji Muhammad Abdul Malik. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena kondisinya tidak senang. Jadi saya wakili Ketua Majelis Al-Firah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Ustaz Haji Muhammad Khoriansa. Alhamdulillah dari bersama kita. Kita doakan semoga Ustaz Haji Muhammad Khoriansa selalu diberkahi umurnya, diberikan kesehatannya, juga diberikan ilmunya sehingga dapat memberikan pada kita. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Ahmad Khairuddin Husaini Isari. Harapan syukur sudah bersama kita juga, dan kita doakan juga semoga guru kita ini selalu diberkahi umurnya, kesehatannya, dan juga diberikan rezekinya, dan juga diberikan ilmunya sehingga dapat mengajarkan kepada kita, khususnya bagi murid-muridnya yang ada di MPA Kali. Jadi saat ini pengurus MPA Kali jadi kita Al-Quran. Bimbingan di bahasa daerah dan di kalau di sini di Prabowo itu di 5 itu Tawara. Yang saya hormati orang tua kami, bapak-bapak kami, dan juga para ustaz yang dapat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati yaitu hadir Ketua RT 06 Bapak Firman Cahaya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus dan jemaahnya Masjid Al-Firah. Yang saya hormati pengurus dan jemaahnya Masjid Al-Azhar. Yang saya hormati pengurus
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hadir pada malam hari ini. Pertama dan utama marilah kita selalu tahmidnya, selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita anugerah iman, anugerah Islam, umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Semoga kita dapat nikmat itu nikmat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada yang mulia yang memuliakan orang yang maha mulia, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang setia di akhir zaman. Wujud dan cinta dari kita pada beliau, marilah sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati ini adalah kami menyampaikan tamu pada malam hari ini mewakili Komisi Al-Mafirah. Pertama, kami ucapkan terima kasih khusus pada Ustaz Haji Muhammad Khairil Ustaz yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, dan sebentar lagi akan memberikan kerja kepada kita semua, yaitu salam Al-Mafirah. Dan juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu, pengurus masjid dan jemaahnya yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga dari musola, pengurus dan jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga bapak-bapak ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin penerimaan dan kehidupan kami kurang berkenan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami memberikan yang terbaik yang kita dapat kemampuan kami. Dan juga nanti ada sebagian insiden, kami mohon maaf mungkin kurang selera atau kurang pas. Jadi bapak-bapak, ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini kami segera mengingatkan dari Masjid Al-Mafirah. Mari kita ikuti kegiatan pada malam hari ini, yaitu kegiatan musyawarah, yaitu putaran sholat. Jadi kami mengingatkan pada bapak ibu, mari kita sholat berjemaah di masjid. Kalau kalian jarang pada ibu mati berjemaah bagi kami jadi. Nah kita akan semuanya jatuhnya. Kalau jatuhnya kami dengan cara ini. Tapi kalau sudah sholat di waktu maghrib, apalagi subuh, seperti itu. Jadi mohon pencerahan Ustaz ya. Kalau kita bagaimana cerami, atau dapat perasaan kira-kira bagaimana aturan ini. Jadi kami mohon Ustaz untuk beristirahat. Apalagi kita sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita laksanakan kita lagi. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah yang datang. Mari kita sama-sama bersama pada saat ini. Semoga kita menjadi Allah Taala dan semoga doa-doa kita siapa Allah. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herman Abdul Hakim yang telah memberikan sambutan mewakili pengurus Masjid Al-Mafirah. Bapak Ibu sekalian undangan jemaah yang berbahagia, sebelum ceramah yang Islam, kita serahkan kita untuk kembalikan posisi. Bapak Ustaz, mohon maaf bagi Yesus Kristus. Mohon yang dimana maksudnya saya konsumsi tersebut.
menikmati hidangan tersebut walaupun ceramah berlangsung di mahkamah. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, kita ikuti ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Muhammad Khairiansyah. Kepada beliau waktu kami serahkan sepenuhnya. Terakhir di penghujungnya bila saya mohon pimpin doa. Terima kasih saja. Kami persilakan. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Sebelum saya lanjut ceramah, saya mohon tolong jamaah, terutama panitia, tolong anak-anak ditertibkan. Konsentrasi ceramah hilang kalau anak-anak ribut. Tapi jangan dimarahi dari Yusuf. Itu adalah pergi. Tolong yang bawa anak ini dikendalikan. Tapi kadang-kadang banyak anak-anak yang datang ini makan bedanya buat masjid. Betul nggak? Tolong panitia kendalikan anak-anaknya, karena konsentrasi ceramah akan hilang ketika anak-anak ribut. Yang sama-sama saya hormati segenap kepengurusan Masjid Al-Maghfirah. Oleh kita Al-Ustaz Ahmad Saifuddin. Ini Sohib Bangor, Bangor kami. Malam hari ini ketemu di sini. Beliau ini jauh, tetapi beranak sama sini di mana? Dia tinggal di tempat beranak di Mata Merah. Pergi ke sini tempat beranak.
Tetapi mana? Jadi dari ujung ke ujung, alhamdulillah, sudah izin Allah, malam hari ini bertemu sini. Kamu kenal dari puncak dulu. Lalu lanjutannya, kalau begini masih hijau. Tak boleh. Aku tadi berharap dari harap ketemu harus hijau kan. Kata beliau, keinginan itu harus sehat, tapi keberanian belum ada. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Naik aja itu juga. Dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, ditambah istrinya. Amin, kuat-kuatlah. Insyaallah. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, mungkin ada jamaah dari Kopi, Tawajanah, dari Ibrahim dan musola masjid yang ada di seputaran Masjid Al-Maghfirah. Puji dan syukur tidak hentinya kita persembahkan kehadiran Allah. Alhamdulillah dengan izinnya juga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengenang satu peristiwa besar, bagian daripada mukjizatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini adalah hampir seluruh masjid musola di dalam masjid ini banyak hijau. Kalau kopi kita pernah utama baru malam ini lagi ajak ya. Orang dekat kopi itu dari zaman masih hijau itu sampai sekarang di sini ada di kopi hari lalu. Tidak pernah orang kira ini kopi. Nah aku kecil kemarin awal itu ada di telepon yang minta isi di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu hari ini dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam agar kiranya senantiasa Allah curahkan kehadiran di tengah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah sampai mati. Kepada ibu yang saya hormati, berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan satu peristiwa yang luar biasa, yang sulit untuk dijangkau oleh akal manusia biasa. Maka dalam memahami Isra dan Mi'raj ini, bagi iman kepada Allah, tidak boleh pakai akal. Kalau bagi akal serta tidak masuk akal, tidak akan pernah masuk di akal kita karena akal kita serba terbatas. Maka jangan sampai ada keraguan di hati kita tentang peristiwa ini. Mungkin bertanya-tanya dalam hati, apa memang benar dia? Ada dia, apa ini memang cuma dongeng baik? Itu akan merusak keimanan kita dan membuat kita keluar dari Islam. Kalau ada keraguan tentang peristiwa ini, kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum peristiwa hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. 1 tahun sebelum peristiwa hijrah terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana sebelum peristiwa ini terjadi baginda Nabi mengalami berbagai macam goncangan dalam kehidupan beliau. Terutama beliau kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama kehilangan paman tercinta Abu Thalib, orang yang
Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah seorang wanita yang telah mengorbankan segala-galanya demi perjuangan baginda Nabi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dua orang ini goncangan besar dalam kehidupan Nabi. Sampai tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tengah-tengah kedukaan inilah Allah Subhanahu wa taala perjalankan baginda Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi tujuan Allah memperjalankan baginda Nabi yang pertama, Allah ingin menghibur Nabi dari kedukaannya. Yang kedua, Allah ingin memberi oleh-oleh besar dalam perjalanan tersebut, yaitu perintah sholat 5 waktu. Maka ayat yang menjelaskan tentang itu di dalam surah Al-Isra yang dibaca oleh Ustaz tadi, Allah nyatakan subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Coba perhatikan Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad ini sosok seorang Nabi, seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, khataman nabiyyin, penutup sekalian Nabi, rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Tapi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah tidak sebut beliau sebagai Nabi. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasuli atau subhanalladzi asra bin nabiyyi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya atau memperjalankan Nabinya. Tidak. Tapi Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kapasitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj bukan sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul, tidak lebih, hanya sebatas hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi akan menyongsong satu perintah suci, yaitu sholat 5 waktu. Sedangkan sholat merupakan pengabdian diri seorang hamba kepada Tuhannya. Karena nilai tertinggi seorang hamba di hadapan Allah SWT ketika dia sudah menjadi hamba Allah SWT, bukan gelar dunia, bukan gelar akademik yang membuat manusia mulia di hadapan Allah SWT, tapi manusia mulia di hadapan Allah karena nilai kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada suatu malam, perjalanan di malam hari. Kenapa perjalanan malam? Karena Allah akan melihatkan berbagai macam tampilan-tampilan, peristiwa-peristiwa yang di luar nalar akal manusia biasa ditampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya. Lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haram di Mekah Al-Mukarramah, Aqsa letaknya di Palestina atau Baitul Maqdis, yang menurut perhitungan akal manusia biasa di kala itu, ada yang mengatakan perjalanan dari Haram ke Aqsa itu 3 bulan perjalanan naik kendaraan motor. Ada yang mau 40 hari perjalanan naik motor. Kalau 3 bulan berarti balik pergi 6 bulan. Baginda Nabi hanya dalam 1 malam dari masjid ke masjid. Masjid dalam bahasa Arab artinya tempat sujud. Masjid artinya tempat sujud. Sedangkan di dalam gerakan sholat banyak
Kenapa demikian? Karena paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya saat dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu diungkap ke bumi kepalanya, di situ sudah tidak ada penghalang lagi antara hamba dengan Tuhan. Anggota badan kita ini Bapak Ibu yang paling mulia. Anggota badan kita yang paling mulia. Kepala. Anggota badan yang paling hina, kaki ada di bawah. Tapi begitu sujud menghadap Allah, kepala yang mulia ini, yang kita jaga kehormatannya, mungsep ke bumi rata dengan kaki yang hina. Saat itu sudah tidak ada lagi perbedaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada lagi gelar keduniaan. Saat sujud menghadap Allah, semua kita sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang membedakan kita adalah nilai ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepala yang mulia nyukur ke bumi, rata dengan kaki yang ini. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, siapapun dia, semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah masuk dalam masjid, siapa yang datang duluan, dia berhak untuk duduk di depan. Siapapun yang masuk duluan ke masjid, berhak untuk duduk di depan. Yang datang belakangan, kami duduk di belakang. Dalam hal ini saya ada pesan buat ibu-ibu terutama bapak-bapak. Walaupun bapak-bapak juga ada yang melakukannya, tapi kebanyakan ibu-ibu. Mujibah malam ini banyak raya yang tidak telur. Apa itu? Tak lama lagi kita masuk dalam Ramadan. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Kebanyakan uang yang belum datang saja adalah keluar datang ke masjid. Ini banyak raya aku tidak jalan ini. Aku jalan. Saya mengajak kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, saya bertobat kepada Allah. Kenapa? Masjid ini rumah Allah, bukan kontrakan kita, bukan kos-kosan kita. Kalau masjid di kontrakan kita, kos-kosan kita, silakan camping lah. Bentarlah sejadah duluan. Tapi kalau dia rumah Allah, siapa yang datang duluan tetap di depan. Kalau datang belakangan jangan maksa ke depan. Ini siang-siang muda lah bentar. Kalau muda disuruh nenek bentar duluan. Disuruh mama bentar duluan. Kalau karena duduk di depan datang belakangan. Akhirnya yang datang duluan kerja di belakangnya itu kenapa bu? Karena di depan lagi Ustaz tadi bertemu sajadah kalau di depan. Jadi berdosa kamu sampai Allah. Banyak aku tahu lainnya itu banyak di sini. Yang dalam buat kapling nanti mas, di masjid bertobatlah kepada Allah. Niatkan ibadah dan angkatkan diri kepada Allah karena menjadi Allah jadi berdosa. Jadi kalau kamu nak duduk depan, datanglah duluan. Bila perlu buku lagi masjid atau dari asar balik lagi duduk di masjid. Kalau memang nak duduk deh depan, ingat bapak-bapak kalian perhatikan kalau masih ada yang bentang sajadah sebelum dia datang buat kapling di masjid, berarti dia datang ke malam hari berdosa. Kenapa? Lembek hakwa. Coba yang ini korban, pernah jadi korban dia beri tangan di belakang duluan dan datang ke tempat. Banyak kan? Datang duluan tapi tempatnya di belakang. Belakang apa? Karena di depan dari kapling tunggal. Jadi masjid tempat sujud paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya saat dia sujud menghadap Allah. Maka para ulama mengajari di dalam sujud terakhir itu boleh berdoa minta kepada Allah sesuai hajat kita. Tapi kalau dia pakai bahasa Indonesia
syukur dalam hati minta aku minta lama-lama udah apa kok. Tapi kalau dilapaskan dengan lisan harus pakai bahasa Arab. Kalau dia pakai bahasa Indonesia batal sholat kita. Cuma saran saya kalau masuk kita lama jangan lagi sholat berjamaah di masjid. Lagi sholat TWA di rumah lama-lama terus saja. Kalau lagi berjamaah di masjid lagi jamaah di usaha. Jadi orang pada tahu banget mau mati dia. Usul kan mati dia. Jadi boleh minta dalam sujud terakhir itu dengan catatan kalau dilapaskan dengan lisan pakai bahasa Arab. Kalau minta itu pakai bahasa kita cukup dalam hati. Jadi saya katakan tadi anggota badan yang paling mulia kepala, yang paling hina kan kaki. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun harga peci kita murah, tempatnya mulia untuk kepala. Walaupun ibu-ibu jilbabnya murah, tempatnya di kepala. Jadi mulia. Pecinya ibu-ibu beli jilbab 10.000 dan 1.000 jilbab. Nanti lagi ya. Kalau tas kami ibu untuk sehari-hari ya. Tapi tempatnya mulia di mana? Di kepala. Sekarang bapak ibu beli sendal, beli sepatu, atau beli jutaan, tapi di mana? Di kaki mulia. Hina. Habis pesan di Shopee, beli sendal ibu-ibu harganya 999.000. Hari Sabtu nyampe Shopee ibu, sudah bayar, jimbat, besok pagi hari Minggu berangkat kondangan. Sendal itu dipakai, baru berjalan 1 meter dari rumah, tidak ayah. Mulia gak? Tidak. Peci murah, mulia di kepala. Jilbab murah, mulia di kepala. Sendal sepatu mahal, hina di kaki. Akhirnya kita berubah pikiran. Lalu menurut Ustaz, mulai hari Minggu lagi, aku kondangan, jilbab kepala kaki, sendal taruh di kepala. Apalah kata kira-kira? Apalah? Jadi masjid tempat sujud. Alladzi tarakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lalu kami bersaksi sekelilingnya kata Allah dengan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Allah ingin menunjukkan kepada baginda Nabi berbagai macam peristiwa yang luar biasa yang di luar jangkauan akal manusia biasa. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi banyak mampir, Nabi banyak berhenti. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Mulainya berangkat sudah ada godaan, didampingi oleh malaikat Jibril. Sudah ada panggilan Muhammad. Nabi tidak boleh. Uji Jibril solat saya Muhammad, benar ya Muhammad, kau dah boleh. Coba kau boleh. Apa yang akan terjadi? Siapa itu Jibril? Kata Nabi, ada nenek-nenek umur 80 tahun, pusatnya pakai antingan, kuping antingan, bibirnya antingan, hidungnya antingan, gelap dari ujung siku sampai ke ujung tangan, cincin 10 jari batunya besar-besar, rambutnya dicet, abang, hijau, biru, kuning, pakai baju utensi, pakai celana pendek, pantas tak? Coba gue jawab, pantas tak? Ada nenek-nenek yang itu pantas tak? Tidak pantas. Uji Nabi siapa? Uji Jibril. Uji malaikat Jibril itulah gambaran dunia ya Muhammad. Kalau kau noleh tadi, pasti umat kau bakal gila dunia dalam.
Nabi Nuh. Aku lagi Nabi Nuh. Terus berjalan lagi. Apa yang dijiwa oleh Nabi lagi? Ada sapi besar keluar dari lubang batu yang kecil. Lubang batu kecil. Keluar sapi besar. Sudah keluar sapi itu nak masuk tak keluar lagi besar. Sapi itu nak masuk tak keluar lagi. Uji Nabi Jibril, apa lagi Jibril? Kata malaikat Jibril ya Muhammad, ini gambaran umat mujahid zaman nanti, orang-orang yang tidak pandai menjaga lisannya. Kalau dia ngomong, setengah dia, pokoknya ngomong. Sudah ngomong, baru sadar bahwa omongan itu salah, dia nak narik omongan tidak baca lagi. Sudah terlanjur, ada yang sakit hati, ada yang tersinggung dengan omongannya. Dan digambarkan sapi besar keluar dari lubang batu kecil dan masuk ke baca lagi. Wong yang kalau ngomong ceplas terus, tidak kalau ada yang tersinggung, tidak kalau ada sakit hati, pokoknya dia ngomong. Maka jaga lisan kita. Kata baginda Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, yakin dengan hari akhir dan bakal dibalas, hendaklah ngomong baik-baik. Kalau tidak pandang ngomong baik-baik, solusinya bingung saya. Daripada ngomong banyak salah. Terus kami berjalan berbagai macam peristiwa ditangkap oleh beliau yang kami ceritakan akan menghabiskan waktu kita sampai besok pagi tidak akan selesai. Jadi singkat cerita, Nabi naik kendaraan beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Ada yang ngomong Jibril dengan malaikat Mikail, ada yang ngomong Jibril dengan malaikat Israfil. Tidak penting. Yang penting kita percaya. Istilahnya benar-benar terjadi sampailah di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nabi Muhammad sudah ditunggu, disambut oleh arwah para nabi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di situ dikisahkan Nabi Muhammad disuruh sholat 2 rakaat bersama dengan para nabi yang lain. Nabi Muhammad jadi imam di depan. Kita bertanya, kenapa tidak Nabi Adam yang jadi imam? Nabi Adam kan bapak moyangnya manusia. Kenapa bukan Nabi Ibrahim yang jadi imam? Kenapa bukan Nabi Nuh? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Isa? Tapi Nabi Muhammad yang jadi imam. Di sini Allah ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, berakhir perjalanan Isra, sekarang Mi'raj naik ke langit. Murad tadi tinggal di Masjidil Aqsa. Nabi kami batu seperti di situ. Ini mengajarkan kita tentang tawakal. Tawakal itu ada kan tempatnya sudah dikebat, kalau masih hilang berarti memang nasibnya hilang. Kalau kita punya motor, yang dikampar hilang dari suci. Baca Tuhan, Tuhan hilang, Tuhan hilang. Lengkit motor itu. Kuncilah dulu, bila perlu tambah kunci tambahan. Masih hilang juga. Memang nasibnya hilang. Jadi tawakal itu ada kan? Tempatnya berserah diri kepada Allah itu diri usaha terlebih dahulu. Lanjut naik ke atas. Dari langit bersama sampai langit ketujuh dipertemukan dengan arwah para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah itu ada kumpul duduk di satu tempat, kelihatan muka sudah lengkap, dimakan oleh usia. Kalau noleh ke kanan dia senyum, noleh ke kiri dia nangis. Puji Rasulullah Jibril, siapa kumpul Jibril? Itulah bapak moyangnya manusia Muhammad Nabi Adam alaihissalam. Ngapa Jibril noleh ke kanan dia ketawa, noleh kiri dia nangis. Ketika dia noleh ke kanan dia melihat anak cucunya yang taat di dunia ini, anak cucunya yang angkuh di dunia ini, anak cucunya yang tidak menyelisih ajaran-ajarannya. Maka dia ada senyum bangga melihat
sendiri. Ibu anak itu tidak benar, tapi manusia pembunuhan sama-sama dia. Ini buat Nabi Adam alaihissalam nangis sedih. Terus naik, dasar diceritakan dan ketemu Nabi kemudian sampai di langit ketujuh. Di langit ketujuh, malaikat berang. Ya Muhammad, kami mengantar kau batas inilah. Kami tidak bakalan sanggup untuk naik lebih tinggi lagi. Kata Rasulullah Jibril, seharusnya kau antar aku sampai ke tujuan. Kenapa? Hanya sebatas ini saja. Kata Nabi, ketahuilah Jibril, aku masih membutuhkan pendampingan darimu. Jadi malaikat Jibril, ya Muhammad, bukan aku tak kalah antar sampai ke tujuan lagi. Kami ini malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Kalau kami berhadapan langsung dengan zat Allah, maka tubuh kami akan hancur mencair. Silakan naik lagi ke Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, kemuliaan Nabi Muhammad diungkap lagi oleh Allah SWT. Malaikat yang tercipta dari nur, dari cahaya, tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah. Tapi Nabi Muhammad yang tercipta dari tanah, sanggup berhadapan langsung dengan zat Allah. Singkat cerita, sampailah ke Sidratul Muntaha yang disebut Baitul Izza, tempat yang paling tinggi. Di situ Nabi dapat minta sembahyang 50 waktu. Prosesnya buang-buang ulang, so tidak boleh membahas masalah itu. Karena ini bukan urusan kita. Dapat 50 waktu, Nabi turun sampai di langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun lagi di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, mana hasil pertemuan dengan Allah? Karena Nabi Musa tidak baca langsung tak berhadapan dengan Allah. Mana hasil pertemuan dengan Allah? Puji Nabi, aku dapat perintah sembahyang 50 waktu. Nabi Musa kaget, bukan main Bapak Ibu. Puji Nabi Musa, Muhammad tak salah kalau 50 waktu. Aku di pengalaman jadi Nabi lebih dulu. Umat aku kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi, gagah-gagah, sehat-sehat, umurnya panjang-panjang, gak sanggup sholat 50 waktu. Apalagi umat kau kecil-kecil, pendek-pendek, penyakitan, udah asam kolesterol, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Apakah bakal sanggup ya Muhammad sholat 50 waktu? Umur mereka pun dah panjang. Puji Nabi, lalu mana solusinya Musa? Adakah saran untuk aku? Ini ketawaduan dari Muhammad. Kalau nak ngomong masalah kemuliaan, Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada Nabi Musa. Tapi masih juga saran. Kita kadang-kadang merasa hebat. Kau siapa? Karena nasihati. Tahu-tahu dah ini KMT. Kamu siapa? Itu Nabi Muhammad tidak minta saran dari Nabi Musa. Kalau itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Puji Nabi Musa, kalau itu Muhammad, kalau aku boleh minta saran, kau naik lagi. Minta keringanan, dispensasi dari Allah. Kalau Allah dari Allah, umat kau tidak bakalan sanggup sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi naik lagi, minta keringanan. Disitulah sering kita dengar, katanya Nabi naik turun, kurang lima, sampai akhir tinggal 5 waktu lagi. Ditanya lagi Nabi Musa, ya Muhammad, Nabi Rasulullah ya Musa, tinggal 5 waktu lagi. Naik lagi Muhammad dan Nabi Musa, walaupun 5 waktu masih banyak, yang kata sholat ada alasannya. Apa jawab Rasulullah? Ya Musa, aku maju dengan Allah. Udah sanggup lagi, saya 50 tinggal 5 sekarang aku berdoa, aku ikhlas menerima sholat 5 waktu dan akan aku wajibkan kepada umatku. Singkat cerita, Nabi balik ke bumi, bawa perintah sholat 5 waktu. Tapi kemuliaan kita umat Nabi Muhammad, sholat 5 waktu, pahalanya tak kurang daripada 50 waktu. Jadi walaupun sholat 5 waktu, pahalanya tetap 50 waktu.
50 waktu Nabi balik ke Mekah. Tempat duduk Nabi di Masjidil Haram tadi katanya masih panas kan. Saking sebenarnya perjalanan bagaikan kilat. Maka orang-orang kafir tidak percaya kenapa? Karena mereka pakai akal. Kita kan pakai iman, kita pakai akal. Kalau pakai akal masuk akal. Kenapa? Segelintir saudara-saudara kita umat Islam yang ngomong perjalanan Nabi itu cuma perjalanan berubah ya. Jasad Nabi tetap di Masjidil Haram. Dia menganggap Nabi bermimpi. Bayangkan Bapak Ibu, kurang ajar di manusia. Katanya roh Nabi ke jalan, jasad Nabi tetap di Masjidil Haram. Kenapa? Kalau jasad Nabi belok ke jalan, tak masuk akal dekatnya. Tapi kita yang punya akal, kita pikir pakai akal sehat. Kalau cuma roh berjalan untuk apa buruk tadi? Terus kita tidak berguna bagi kendaraan. Kalau Nabi cuma roh berjalan untuk apa? Menjadi oleh malaikat tadi. Karena Nabi Muhammad ini manusia, terdiri dari jasad dan roh, maka butuh kendaraan dan didampingi oleh malaikat menjadi bahan buat kita. Akhirnya sampai ke Mekah, goncang masyarakat Mekah. Pagi-pagi aku datang ya Muhammad. Mamano ada cerita baru lagi apa? Rasulullah jujur Yaman semalam aku berjalan. Kemana jalan? Dari sini ke Palestina. Dari Palestina naik ke langit ketujuh. Sampai Sidratul Muntaha ketemu dengan Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang cuma dengan bukti itu jangan bukti aku lah. Karena bukti itu jadi masuk akal deh. Udah kecil, apa orang percaya? Udah pulang. Malaikat ada 3 bulan mampu sana. Balik lagi 6 bulan. Kalau 1 malam ayam di dunia kali ini. Akhirnya Bapak Ibu goncang masyarakat Mekah terpecah menjadi 4 bagian. Yang pertama sudah masuk Islam, yakin dengan peristiwa itu, makin mantap iman. Yang kedua sudah Islam, tapi ragu-ragu, murtad kembali dengan kekafiran. Yang ketiga belum Islam, yakin syahadat di hadapan Nabi. Yang keempat kafir tak percaya, tambah kekafiran. Jadi inti dari ini Bapak Ibu, dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Karena satu-satunya amalan di akhirat kelak yang paling pertama kali bakal diperiksa di hadapan Allah adalah amalan sholat kita. Baik sholat, insya Allah yang lain belok baik. Kalau rusak sholat, hancur yang lain dibuang oleh Allah SWT, dihapus kalau amal kita. Haji itu hilang, umroh hilang, sedekah hilang, Al-Quran hilang, zakat hilang, puasa hilang, gara-gara sholat terus ucapkan dan tidak ada sama sekali pahala sholat itu. Dan kalau baik sholat, yang lain bakal ikut bareng-bareng. Maka pada malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, jaga sholat 5 waktu. Baginda Nabi sudah bersusah payah untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Bayangkan saking pentingnya sholat Bapak Ibu. Seluruh perintah Allah yang turun kepada Nabi Muhammad itu melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Turun perintah puasa, wahyu turun kepada Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad. Turun perintah zakat melalui Jibril datang kepada Nabi SAW. Turun perintah haji, maka itu juga. Tapi perintah sholat tidak tanggung-tanggung Allah panggil Nabi Muhammad untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya sholat 5 waktu. Maka seberat apapun gaji kita, seberat apapun tugas kita, seberat apapun beban kita, jangan sampai jadi alasan untuk meninggalkan sholat. Karena sholat jangankan ditinggalkan, dilalaikan lagi tidak boleh. Kamu hafal kan di dalam surah Al-Maun. Ya Allah menyatakan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul musallin kata Allah. Celakalah orang yang sholat.
Allah tidak mengancam ahli zina, Allah tidak mengancam ahli maksiat, tapi yang diancam oleh Allah fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Apa sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholat tapi lalai di dalam sholatnya. Maka para ulama membagi lalai ini jadi dua definisi. Yang pertama lalai waktu, kedua lalai hati. Lalai waktu tunda-tunda waktu, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Subuh kesiangan, sholat subuh jam 7 pagi. Sampai malaikat bingung, di malaikat subuh aduh hari. Malaikat lagi bingung ternyata dosa. Ini malaikat ada subuh ya Tuhan. Dan dicatat Tuhan ya subuh. Sudahlah, tunggu belah. Niat dengan hidupkan dia di malaikat. Akhirnya sholat usulni fardusubahi rakaat mustaqbilah qiblat kesiangan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mana doa anak kamu? Tinggallah banyak-banyak kepada Allah. Tapi sholatnya asalat sholat subuh kesiangan. Mana doa anak kamu? Mintanya banyak-banyak. Kita boleh minta banyak-banyak kepada Allah, tapi dari sama mana ibadah kita, mana sholat kita. Malu kalau sholat kita masih acak-acakan. Nah minta banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhur dekat asar, asar menjelang maghrib, maghrib dekat isya, isya jam 4 fajar. Itu namanya lalai waktu. Kadang-kadang yang membuat kita lalai hal-hal sepele, ngobrol kelakar panjang lebar, Allahu Akbar, ada di masjid, tapi itu santai ya, banyak di waktu, terus ngobrol, akhirnya sholat di akhir waktu, main HP, kalian masjid, sholat Allahu di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah suruh ke masjid, anak pergi ke masjid, dia masih main HP. Anak balik dari masjid, belum bergeser masih di situlah. Oh iya, nanya mama, maghrib mah, kau kurang aja sengaja nunggu. Tahu ke mama dari mana kau? Dengan hati keluar lagi, udah masuk lagi. Ma, belajar nunggu. Akhirnya naruh hati, mengutuk sholat maghrib. Habis salam kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lagi, nanya, apa itu? Azan, dan udah ilah dari masjid, barulah kami mulai sahur. Saya bukan bertanya, jawab dari sejujur-jujurnya. Kalau kita habis sholat maghrib, ke masjid ada bisa, yang kita ke masjid. Siapa yang gila? Kita yang gila, tunda-tunda waktu. Ada hal sepele jadi alasan melalaikan sholat. Itu baru lalai waktu. Yang kedua lalai hati, mulut berbajuan, badannya sangat mungkin, hatinya jalan-jalan. Mulut berbajuan, hatinya kondangan. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa kita, ada Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis Fatihah. Walaupun tapi hati itu teman-teman pikiran ya Allah. Sudah berjaya dalam hati. Dalam pada puasa para naik dalam tadi makan insyaallah Muhammad. Kemarin dalam sholat. Allahu Akbar. Baru baca Fatihah. Ya Allah, satu desa ini orang bulan. Allahu Akbar. Coba buka Fatihah. Nah jangan lupa bahasanya Manu sholat itu kan berdampak baik dalam hidup kita. Mana berapa banyak sholat akan perubahan dalam hidup kita. Cuma itulah. Kalau sholat itu salah-salah, maka para ulama mengajari
Jadi kita nak sholat, tegak di pojok sajadah. Sebelum niat sholat, baca dulu surah An-Nas sekali, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena setan paling depan menggoda orang semangat. Kita takbir, Allahu Akbar, lari bertakutan. Begitu kita mulai baca doa kita, dia datang lagi, dijamil ke depan, kiri kanan belakang, jadi mulai gaul-gaul, datang. Sudah tulis ke mata kita ditiup nyatu. Habis salah kata hilang kan di BC ke kopi, BC kopi, lupa tak? Tiga apa? Pernah kan? Pernah. Ketika kita bingung, dua apa tiga apa empat? Jumlah rakaat yang paling terakhir ganti sujud sahwi. Ustaz kemana sujud sahwi? Belajar makanya dan mengajar sini. Dia benar. Masuk itu Ustaz. Berapa banyak udah ini memang sujud sahwi. Nanti dalam pesan imam, lalu kamu ada ketinggalan sunnah di dalam sholat, ya. Pertimbangkan sujud sahwi itu bisa sholat imam akidah. Kalau bangga sama bingsu berapa lagi ini sudah salam jelas. Jangan tidak seluruh yang di belakang itu kan berhenti. Kadang-kadang kita belajar seperti manusia dan sujud sahwi itu mengganti yang sunnah yang tinggal berupa tahiyat awal. Allahu Akbar, Subhanallah. Mungkin makmum bilang duduk lagi si maklidan. Batal sholat kalau tegak. Kalau dari duduk, Allah Allah Subhanallah, duduk lagi. Kalau sempurna tegak, batal sholat semua tegak lagi. Maka makmum kali imam tegak, kasih teriak di pelok tegak. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Daripada kita teriak kan, hancur sholat ibadah. Makmum imam bakal duduk lagi kebingungan, akhirnya sholat batal gara-gara si masjid ini. Maka kalau ada imam buat atau tahiyat, imam itu manusia. Allah pada tegak, tak usah diteriak subhanallah lagi, pelok kalau tegak. Kadang bingung lagi. Nano ini mau sholat, kau ngomong wakal, dia berangkat dulu, tidak ngomong. Maka nak belajar sholat ini, kadang imam itu mau makmum kan bingung, imam mau sudah apa? Subuh itu hukumnya sunnah, kita berdasarkan Imam Syafi'i. Bagi yang lain tidak. Kalau imam lupa kunut, tidak sakit teriak lah, pelok lah. Ini tidak, belum kunut mah, bilang la ilaha illallah. Imam bilang Allah, belum kunut, Allah. Sambil nunggu maju kunut. Imam tak ngerti juga. Kalau imam tu tegak lagi apa? Kalau duduk mantap, tegak lagi. Karena belajar, paling tidak di dalam sholat ini Bapak Ibu. Baginda Nabi menganjurkan ada 3 rukun yang tidak boleh disepelekan di dalam sholat. Apa itu rukunnya? Yang pertama rukun qauli, baca, belajar beliau ini. Kalau dia baca di sini. Yang kedua rukun fi'li, gerakan badan. Ketiga rukun qalbi dan hati. Qauli, bacaan, perhatikan, terutama surat Al-Fatihah. Berubah bacaannya, berubah Quran. Artinya benar ini belajar yang baik. Sudah belajar masih nama itulah, berarti kita memang tidak mampu. Karena manusia berbicara dengan kurangnya. Kita belajar terus masih tidak pase-pase. Sudah itu sholat. Allah Maha Tahu untuk mengisi hati kita. Kau lempar roh di bumi roh. Allah
Chicago, rumah pas Elisan Al-Fatihah Al-Fatihah. Apa dia sengaja? Tidak, memang tidak lima dia belajar masih itulah lidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin 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 ngain ngain yang itu lidah cuma aku yang tidak banyak yang fase tapi ada yang tak baca silakan kita sholat tapi jangan imami yang alami depan yang alami di belakang. Ustaz sekomplek itu alami kalau tadi apa jadi walaupun ngamin di belakang seragam kan, tapi kalau masih ada yang alami jangan dia maju. Ada yang nugis sulit nyebut huruf nur sama mim nun mim mim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Susah. Agama itu kalau tidak banyak menjadi dari kori internasional terkenal. Tapi aku yang susah dua itu benar. Jadi silakan dia sholat. Kalau memanglah tidak pajaknya berarti bisa kemampuan dia. Kalau kamu itu kalau bisa sholat, karena tahu kalau jamaah dan sholatnya dimampu dia sudah laku jauh, sudah laku rawaya. So ada orang sudah dimampu sholat subuh laku Allahumma atina iman hadain wa atina iman bayin betawalana iman awalani wa qina bi rahmatika sallallahu kalau kita objek kalau seperti keikonan ya itu kenapa memang terbiasa bukan kita memang ini sholat lima waktu saking pentingnya sholat lima waktu mampu tegak tidak mampu tegak duduk di bawah duduk tahiyat masih rukuk duduk dikit sujud dengan sempurna bisa tidak sanggup lagi dia duduk adalah cukup isyarat duduk dikit sujudnya duduk agak banyak dikit baru kita sampaikan tempat sujud tidak sanggup lagi dia usah duduk di bawah duduk dikit kursi cukup isyarat duduk sujud Ustaz tidak sanggup lagi duduk sakit boleh miring ke kanan membaca Ustaz tidak sanggup lagi miring ke rumah tahu tak apa terentang sambil membaca Ustaz dia tidak sanggup lagi membaca kedip-kedip matanya ingat Ustaz tak banyak kedip lagi sholat saking pentingnya sholat di waktu tidak nanti alasan meninggalkan sholat maka mulai malam ini hari saya mengajak kepada kita beliau melalui mengingatkan malam hari ini kita benahi sholat di waktu yang sholat dia semakin hari waktu sholat dari awal waktu karena kita tidak tahu setiap menit yang akan datang masih hidup tak hidup yang tadinya sholat wajib baik sekarang tambah dengan yang sunnah minimal ada sholat rawatib dari qobliyah ba'diyah yang belum sholat anak cucu kita ayo ajak sholat ingat pesan Nabi apa kata beliau man taraka sholat ta'ammidan faqad kafara bihi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia sudah kafir yang mengatakan alhamdulillah bukan kita Nabi siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir yang mengatakan dengan kita berapa banyak orang-orang di sekitar kita terjawab tanggung jawab kita anak kita, cucu kita, mantu kita, ponakan kita, dulur kita masih meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Maka dari itu mari benar-benar ini terutama kita menjelang masuk bulan suci Ramadan ini sudah tanggal 27 bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampai akhirlah nisfu habis nisfu dan terasa sudah masuk bulan puasa maka bersiaplah kita urus masjid yang jadi hilal ya
Sini Pak, kesehatan lagi. Salah Pak. Uji muda salah ini mangga. Pak, ini salah. Berlari dari masjid dari siapa nanti dosa? Kita nanti kita tahu nak nyawa itu naik. Nah, pada hari tadi. Tapi yang kurang sini. Kalau dia berkomunikasi dengan kita, kalau cuma itu berlari, kalau tidak semangat, terus usir, budak usir. Ribut, budak usir, budak diusir, itu tahu. Oh, tadi dia tahu terus. Kaget ada waktu dia pergi. Kalau dia udah kecewa aja, kalau kita udah kejar-kejar kan, kenapa dia bertanya kan? Udah jadi ribut, kejar-kejaran saja. Nah ini rombongan yang kejar-kejaran masih, itulah. Apa yang namanya? Musuh. Ribut berarti mah udah kecil. Udah kecil ini kalau udah kecil lagi suara, udah kecil di masjid. Dari mana? Ngapa? Ini kita keluar gambar yang tadi. Kalau mau di ujungnya mati kalau kami di depan ini aja. Siapa yang isi masjid itu budak itu kan. Kalau budak tidak boleh di masjid gara-gara dia ribut. Jangan orang isi. Maka dah heran di masjid-masjid. Kalau duduk dia, atap dia, komat dia, imam dia. Subuh-subuh cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lambingnya di masjid. Sholat besar, suara di speaker. Habis itu kirim ke banyak kata ngintip dewe. Ya Allah. Kenapa? Kita mempersiapkan generasi tadi. Itu lah. Karena yang tua kadang-kadang merasa bisa ini kita itu terima kasih alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan maju tugas yang tua ini diarahkan. Maka di mana-mana Bapak Ibu masjid, kalau ada remaja masjid itu remaja insyaallah itu makmur. Kalau udah ganti remaja, itu tadi semangat ada masjid. Cepet dia imam, kalau yang lama malas, kalau salat berjamaah, nanti jadi pertimbangan lagi introspeksi diri, maka persiapkan. Ustaz boleh tak kuliah jadi imam? Tidak apa, ucap tidak apa-apa kalau bacanya bagus, benar. Sholat isya yang tua maju, sholat tarawih yang muda maju. Jadi ada kemajuan, semangat, sholat. Saya itu terus uji membatang selesai sholat itu. Kalau nggak sudah habis capek, haus, sholat dalam malas dan marah datang ke masjid. Itu yang udah maju pada satu malam imam tidak keluar. Kebutuhan wah tidak ada diumumkan oleh ketua masjid pada Bapak Ibu sekalian. Berhubung imam kita lagi kurang sehat, maka sholat tarawih malam hari ini kita libur pada kita. Ibu-ibu yang cacat tidak tahu, ada libur. Bingung, ayat mata yang di belakang Pak. Insya Allah pada imam. Jadi kalau kita tidak baca, maju dengan baca dengan
harra al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Puji Allah amin. Biasa sekali hebat di dalam Mesir itu. Dari ini dengar ya bisa tinggi bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Uji-uji akan selesai kan bukan terus. Aduh bukan teriak lakum gaman lakum dinukum waladdallin amin lagi lagi. Jadi motivasi seperti itu supaya kita semangat dan mempersiapkan generasi muda. Jangan mengandalkan yang tua terus kasihan tua udah arahkan. Apalagi dari bilang bahwa semangat yang jawab di belakang. Ya semangat. Jadilah mudah-mudahan ada manfaat. Sama-sama berdoa. Allah dan Nabi Rojak bersabda pada Ramadan. Jangan berkait lagi di bulan Rojak dan bulan Syawal sampai ke hari Ramadan. Pada hari itu mohon maaf pada Allah mengampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تجعل بنا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين واصلح لنا بيننا وعلم بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الذنوب والى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا باسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والذين هم ازواج لك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجاء وسقط لنا رمضان وكما تقبلنا والمسلمين انك تسلم عليهم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره